ini kan agak sedikit kasus yang cukup rumit ya, cukup rumit, cukup bermasalah, cukup sangat amat cukup yang perlu diperhatikan gitu. Karena pembulian ini nggak bisa dibiarkan kayak gitu aja gitu. Nah, kalau bisa dilihat berarti udah lumayan banyak ya orang-orang yang menormalisasikan kan kadang ya namanya gimana sih ya sama iya, temen ya kan. Karena juga temennya juga ya bikin lucu gitu. Kita sendiri juga masih ngelakuin kayak gitu kan. iya. Bagi saya pribadi ini memang harus di diperhatikan oleh para aktivis-aktivis dan ataupun lembaga-lembaga terkait masalah. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama kita di Talk to Santri. Kali ini, di podcast kali ini kita kedatangan praktisi pendidikan, yaitu Pak Mardiansa. Assalamualaikum Pak Mardiansa, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat Kak Jupar. Alhamdulillah. Kak Jupar sehat? Alhamdulillah, saya Oke. sendiri sehat. Manggil Pak Mardiansa enaknya gimana? Bapak? Ian aja? Oke, saya panggil Kak Ian aja ya. Boleh, Oke. boleh. Kak Ian, hari ini kita bakal ngebahas berita yang waktu itu sempat viral ya di media sosial, masih dalam lingkup dunia pesantren, yaitu seorang santri nekat membakar gedung asrama pondok pesantren di Kuta Baro, Aceh Besar. Oke. Karena kesal mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Pelaku saat ini sudah diamankan pihak kepolisian. Menurut kalian, gimana nih pendapat kalian ngedengar kabar ini? Oke. Satu, makasih ya sebelumnya ya saya udah diundang di podcast ini. Kayaknya baru banget nih podcast di pondok pesantren gitu kan ya. Karena selama ini saya belum pernah ada gitu, saya belum pernah lihat, belum pernah dengar juga, belum pernah nonton juga kalau ada podcast di pondok pesantren. Itu keren juga. Makasih lo Kak Jupar inovasinya. Oke, terus terkait masalah yang tadi Kak Jupar tanyakan, ini pertama teman-teman disclaimer ya. Jadi takut khawatir gimana ke saya gitu kan, gimana ke Kak Jupar. Jadi ini semua disclaimer. Nah, pertama sih yang mau saya tanyakan dulu, emang kasusnya apa sih? Saya juga belum pernah dengar sama sekali itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pembakaran, katanya pembulian tadi ya? Iya, perundungan pembulian. Perundungan, oke. Menurut saya jadi ya, kalau terkait masalah perundungan sih sebenarnya kita nyorotinnya dari kebijakan publik dulu ya. Dari kebijakan publik kan udah jelas tuh, udah dibikin regulasinya sama pemerintah, bahwasanya bagi pelaku saksi dan bukan saksi ya, apa sebutannya ya, yang ada di ruang lingkup itu yang terjadi tempat pembuliannya, terus korban itu udah termasuk bullying gitu ya. Dan bahkan ada ini kalau nggak salah itu di dalam regulasinya, bagi yang membiarkan, yang menyaksikan, bahkan pelakunya sendiri itu dijerat pidana, walaupun anak pelaku itu masih mungkin dikatakan di bawah umur ya gitu, atau remaja lah mungkin disebutnya. Nah, bagi saya pribadi ini memang harus diperhatikan oleh para aktivis-aktivis dan ataupun lembaga-lembaga terkait masalah pembulian ini, karena ini kan agak sedikit kasus yang cukup rumit ya, cukup bermasalah, sangat amat cukup yang perlu diperhatikan gitu, karena pembulian ini nggak bisa dibiarkan kayak gitu aja gitu. Pertama, pembulian ini kalau makin dibiarkan ya makin berakar gitu. Kayak layaknya gini, kita nanam pohon pasti kan akan tumbuh gitu kan. Nah, seperti itu juga pembulian. Nah, saya sangat nggak setuju dengan adanya pembulian ini. Makanya saya senang banget diundang Kak Jupar di podcast ini. Udah gitu pembahasannya berat banget lagi, dari di jam segini lagi ya gitu. Teman-teman kalau perlu tahu ini udah malam loh ya. Diundang Kak Jupar loh ini. Nah, terus kedua, poin keduanya dari saya pribadi sih, kalau bisa
ini benar-benar ditindaklanjuti banget ya, perihal pembulian ini. Apalagi apa, ruang lingkupnya sangat amat berbicaranya konteks SARA gitu ya. Saya juga sangat khawatir banget nanti kita dianggap, ya khususnya saya pribadi ya, karena kita apa ada di ruang lingkup itu, ya takutnya khawatirnya gini, kok bisa yang apa dianggap baik kok malah ternyata di balik itu membiarkan kasus-kasus kayak gini Iya, gitu iya. kan. Terus kenapa bisa, dan kalau lihat dari kasus itu kan kita bisa lihat juga tuh, kenapa kok bisa terjadi pembulian padahal kan ada apa ya, petugas-petugas yang seharusnya jadi apa, tempatnya para apa, korban dan bahkan pelakunya itu tempat bersandar ya, tapi nyatanya belum belum apa ya, belum terfasilitasi secara penuh. Nah, saya harap bukan cuma bicara substansinya aja, tapi bicara ke semua lembaga yang terkait tuh bisa apa, mendukung dalam memfasilitasi kasus pembulian ini gitu. Artinya bukan difasilitasi secara positif ya. Maksudnya ini udah hal negatif malah dipositifin kan aneh juga Iya, gitu kan iya. takutnya ya. Jadi maksudnya ini biar bisa ditangani dengan baik lah menurut saya gitu. Nah, tapi menurut Kak Jupar kira-kira gimana sih? Kan Kak Jupar sendiri kan yang ada di ruang lingkup ini nih gitu. Menurut Kak Jupar, apa sih faktor masalahnya biasanya? Kok bisa terjadi kayak gitu? Faktor masalah pembelian yang sering terjadi di pondok pesantren, ya seperti biasa mungkin ya suka Canda saling ya? ya menghina satu Hmm. sama lain, terus Hmm. yang penghinanya mungkin nggak memperhatikan Hmm. yang dihinanya itu dia sakit hati apa enggak sih. Nah itu, Oh, jadi kurang empatinya iya aja ya. kurang perhatian aja. Nah si pelaku ini ngerasa Hmm. kayak kayaknya saya bercanda biasa-biasa aja gitu. Eh, Hmm. tapi padahal bagi korban Hmm. Itu itu hal yang sangat menyedihkan, iya hal menyakitkan ya. menyakitkan, sangat-sangat Hmm. amat menyakitkan. Entah dia Hmm. sebelumnya punya trauma atau Hmm. gimana, Hmm. dengan dia dibully lagi, Hmm. berarti bisa memperparah trauma yang dia miliki. Oke, Gitu. jadi artinya apa? Kadang kasus pembulian juga sadarnya dari diri sendiri ya, Mm-mm. mbak, timbulnya itu ya. Iya. Kadang kitanya juga sih emang yang kadang apa ya, mungkin kadang suka, bukan kadang sih, maksudnya kita bercandanya kelewatan Iya mungkin itu. ya gitu. Tapi kan bagi orang lain kan belum tentu itu apa bisa dianggap bercandaan ya. Iya. Itu. Yang setuju sih saya menurut apa Kak Jupar. Karena kadang bercandaan ini dianggapnya udahlah baper banget sih, Mm-mm, tapi kan mm-mm. nggak gitu juga ya Iya, sebenarnya gitu kan. sangat banyak Kak. Karena Mhm. kalau yang dilihat ya sekarang, Mhm. orang-orang tuh banyak banget udah menormalisasikan, Mhm. suka bilang, ah gila cuman gitu doang udah baper aja. Udah Oh iya banyak iya, banget itu. benar-benar setuju setuju, saya Udah setuju banyak banget. banget itu yang begitu. Benar-benar setuju Banyak banget. Setuju. banget. Karena berarti eh, kalau bisa dilihat berarti udah lumayan banyak ya orang-orang Oh, yang menormalisasikan pembulian tapi oke. bukan pembulian secara fisik gitu. Oke, paham 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 Ya. maksudnya. Oke, ya ini sih sebenarnya udah terjadi ya sebenarnya, kayaknya dari zaman saya masih sekolah ya, Hmm. kayaknya ya, tapi kan apa belakangan ini kan baru terjadi apa, maraknya terlalu banyak ya di sekarang saat-saat ini gitu Hmm. kan. Udah terlebih lagi sekarang sosial media kan ini banget ya, mau menyoroti banget Iya, iya. perihal-perihal kayak gini. Ya saya pribadi ya pengalaman yang memang dari dulu emang ada kak, gitu, dari dulu emang ada, cuman kayaknya apa ya, nggak apa, rame inilah kasus itu gitu, karena kalau dulu kan kita dilatih, dibentuk untuk buat apa sih lu bawa perasaan, tapi kan Hmm. ternyata kita selama ini nggak sadar, khususnya dari apa generasi saya ya. Ya menurut saya pribadi ya sebenarnya hal yang sekarang ini terjadi terus apa dievaluasi itu bagus gitu. Kalau dulu kan nggak ada sama sekali kan. Kayak saya tahu betul apa dulu ada kasus kayak gitu, cuman ya nggak bisa lagi gitu loh, nggak bisa lagi, mau gimana lagi kita, Hmm. cara dilatih untuk tidak
baper ya, mungkin kalau kata anak sekarang ya baper, terus apa gampang sakit hati atau bahasanya kayak gitu ya, ya apa, ya udah bingung deh kita mau gimana lagi udah gitu kan. Kalau dulu ya saya pribadi ya pengalaman itu, kalau abis dibully kayak gitu sebenarnya bukan bully sih, apa, roasting ya mungkin sebutannya. Iya. Ntar takutnya gimana deh apa, di roasting ya, saya di rumah ditambahin lagi sama orang tua saya gitu. Makanya pribadi pas tahu gitu kan diundang Kak Jupar buat talk to santri, terus apa nih perihal apa pembulian, wah saya bersemangat banget, antusias banget, karena ini perlu di apa speak up ya masalah ini, khususnya di lembaga ya, lembaga pendidikan gitu. Mudah-mudahan hal ke depan sih lebih baik lagi ya lembaga pendidikan ini di Indonesia khususnya. Amin, amin. Gitu. Oke. Tapi saya mau tanya deh sedikit. Kira-kira di apa menurut Kak Jupar ya, karena Kak Jupar apa di lembaga ya, di lembaga apa suatu keagamaan. Saya mau tahu Kak, kalau di dalam apa keagamaan itu biasanya ada gak sih Kak sebenarnya ngajarin apa tentang akhlak ya, mungkin akhlak atau adab gak sih Kak kalau kayak gitu? Kan itu termasuk akhlak juga kan kalau merendahkan itu kan ya. Iya. Terus kira-kira menurut Kak Jupar gimana tuh Kak? Ada gak sih Kak, pernah diajarin gak sih Kak kalau kayak gitu? Oke. Ada sih di dalam kacamata Islam, pasti di dalam agama Islam sangat tidak membenarkan adanya perundungan dan juga pembulian. Ini dengar berita ini, kita ngebahas ini, ingat satu hadis. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hadis ini menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk memanjat pohon untuk mengambil sesuatu yang Rasulullah inginkan. Nah, ketika Ibnu Mas'ud itu manjat pohon itu, betis Ibnu Mas'ud ini terlihat. Dan pada saat itu kondisinya nggak cuma ada Ibnu Mas'ud sama Rasulullah aja, tapi ada sahabat-sahabat juga di situ. Nah, ketika betis Ibnu Mas'ud itu terlihat, sahabat-sahabat melihatnya. Nah, betis Ibnu Mas'ud itu kecil. Betis Ibnu Mas'ud itu kecil. Nah, para sahabat yang melihat Ibnu Mas'ud memiliki betis yang kecil, sontak mereka tertawa menertawakan betis Ibnu Mas'ud yang kecil. Nah, melihat keadaan tersebut, sontak Rasulullah SAW langsung menegur sahabat. Wahai para sahabat, apa yang kalian tertawakan? Sungguh kakinya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud timbangannya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa dari Rasulullah aja mencontohkan bahwa sama Islam itu sangat tidak membenarkan adanya pembulian. Kalau ini kan contohnya kan mereka cuma menertawakan loh Kak. Mereka cuma menertawakan. Bener. Langsung ditegur sama Rasul. Betul. Nah, sedangkan pada kasus ini udah ngata-ngatain secara ya ngata-ngatain bukan udah lebih dari menertawakan. Oke. Rasul aja cuman sahabat cuma menertawakan langsung ditegur. Iya. Riwayat tadi udah jelas tuh ya kalau di kacamata Islam pembulian itu sangat amat tidak dibenarkan ya. Dan memang mungkin nanti dampak atau impactnya ke depan atau nanti di akhir kiamat mungkin ya balasannya dari Nabi sendiri ya. Iya. Serem juga ya kayak gitu ya. Karena memang ya Nabi udah sangat tidak menyukai, sangat tidak membenarkan adanya pembulian. Cuma ngata-ngatain loh mereka cuma ngetawain ya segitu ya. Gimana zaman sekarang gitu kan kasar-kasar ya. Kita kan sering banget ketawain. Bener banget. Ada yang lucu-lucu ini jatuh, anak kecil jatuh kita ketawain. Itu kan hal sederhana. Kalau mungkin ada sekarang ada zaman Rasul ngeliatin kita ngetawain anak kecil, kita bisa ditegur Kak. Anak kecilnya. Iya. Aduh. Jadi pembahasan Kak Jupar sendiri jadi saya ngerasa sendiri kesindir gini nih. Bener-bener apa gimana ya rasanya kayak terpukul gitu dengan riwayat yang tadi Kak Jupar berikan gitu. Saya pribadi khusus pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya, masih kadang suka ngetawain temen kan kadang ya namanya gimana sih ya sama temen ya kan
Kadang juga temennya juga ya bikin lucu gitu. Kita sendiri juga masih ngelakuin kayak gitu Iya, kan. iya. Bingung juga ngetawain saya yang tinggal di saya, apa nggak ketawain kan gitu. Kalau dia diketawain, ya tadi kayak gitu akhirnya kayak gimana gitu sangat. Kadang mikir, ya jadi mikir banyak deh akhirnya. Gitu. Makasih banget loh. Iya, Coba riwayat tadi sama-sama. loh. Terus kalau tadi kan dari kacamata Islam ya, Oke, dari oke. POV agama Islam. Oke, oke. Sekarang nih gimana, Jupiter mau nanya gimana dari pandangan hukum negara Indonesia, dari POV negara Indonesia itu sendiri nih dalam menangani kasus pembulian dan perundungan dan kekerasan seksual dan lain-lain. Oke, paham, paham. Eh ini apa sekali lagi kalau saya salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Eh yang saya tahu sih regulasi yang terbaru itu di tahun 2014. Jadi di apa regulasi ini menyebutkan ancaman pidana bagi pelaku bullying dan itu minimal kalau nggak salah 3 tahun 6 bulan nih kalau nggak salah dan dendanya sekitar 70-an juta. Nah itu kan berat ya. Ya karena kan gini lah gini kasar gini. Kita nanam pohon, ya kan? Kita nanam pohon apa dengan sepenuh hati lah gitu kasar ya. Kita siramin tuh pohon, ya kan? Terus pohon itu tumbuh sampai udah berakar gitu kan. Terus disiram tuh pakai minyak apa atau bensin atau oli, ya kan mati tanaman itu. Ya kita nggak terima dong, ya gitu kan ya itu harus ada sanksi dong dan ada apa konsekuensi yang diterima dong harusnya bagi si yang memberikan itu. Nah begitu juga dengan kasus bullying kacamata apa negara di Indonesia ya khususnya ya udah seperti itu sebenarnya cuman memang belum banyaknya melek sih menurut saya gitu karena ya itu lagi mungkin karena stigma ya stigmanya masih baperan lu gitu itu yang buat saya pribadi kayaknya kurang setuju lah ya dengan hal itu tapi mudah-mudahan dengan adanya regulasi, dengan adanya kacamata Islam khususnya gitu ya, ya apa bisa merubah karakter seseorang. Sebenarnya kan tadi kita udah bahas ya udah tadi tuh apa kalau bullying ini ya sebenarnya dari kita sendiri mau merubah apa enggaknya kan dari kita sendiri juga dari sendiri dulu maksudnya gitu. Kalau kitanya nggak mau ngerubah, saya yakin sih 100% saya yakin 100% nggak akan berubah tuh dan itu masih menjamur sampai kapanpun itu bahkan sampai generasi kita selanjutnya nih terusnya gitu menurut saya sih itu jadi ya mudah-mudahan ada perbaikan terus ke depannya terus menurut Hajupar nih ya kan karena tadi apa awal kasus disebutin di awal itu udah nyampe ke bakar ya selain faktor karena candaan biasanya kok apa ini apa sih namanya bisa nyampe kesel kayak gitu ya kak kenapa ya kak kira-kira maksudnya nih kena pemicunya kuat banget kayaknya ya selain apa selain apa sih ledek-ledekan ya mungkin kasar ya selain ledek-ledekan apa sih pemicunya kira-kira sampai nih kayaknya udah kebakar banget nih jiwanya sampai akhirnya ngebakar pondoknya sendiri gitu kira-kira gimana tuh menurut kakak kak? Berdasarkan data ya berdasarkan beberapa berita yang memang sudah tersebar pelaku ini mengalami pembulian yang hanya disebarkan ya hanya disebarkan itu cuman pernah dikatain doang kak bahasanya kasar aja dikatain dong baru dikatain dong tapi mungkin kalau misalnya sampai separah ini kemungkinan lebih dari katain kemungkinan tapi okay. untuk spekulasi ya berarti ya okay. kemungkinan aja tapi berdasarkan berita yang tersebar dia dikata-katain sih oke dari data yang diterima ya yang kita yang didapat maksudnya berarti apa agak anarkis juga ya sebenarnya ya kayak gitu ya kan bisa digolongkan ya
apa kok bisa ya Bu jadi anarkis gitu ya. Kak, saya mau nanya lagi nih, Oke, oke. kira-kira untuk korban Mm-mm. ataupun orang yang melihat, ya saksi Oke, oke, pembulian oke, oke. ataupun siapapun nih yang Mm-mm. eh, apa namanya ada di pihak korban pembulian. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kira-kira eh, mereka ini bisa nggak ngelaporin kasus pembulian Mm-mm. yang dialami sama korban ke Mm-mm. pihak yang berwajib, entah itu pendidikan ataupun kepolisian, itu kira-kira di mana sih kita harus ngelapornya? Oke, Hmm. paham. Oh, kalau biasanya sih ya, nah saya sih juga nggak paham banget, tapi kalau untuk laporan ke ke badan hukum ya, badan hukum kayak polisi gitu misalnya tadi, itu biasanya langsung apa biasanya sih ya kalau di lembaga itu punya apa Babin Kaptipmas ya kan atau polisi setempat daerahnya itu polisi wilayah lah mungkin saya nyebutnya. Nah, bisa dilaporkan melalui beliau tuh nanti beliau yang menindaklanjuti masalah itu tapi saya pernah lihat ada website Oh, ada websitenya. ada website nanti Hmm. mungkin kita bisa cari tahu tuh ya masalah itu ada website ada hotline-nya juga itu bisa Hmm. dilaporkan dan itu memang berfungsi banget sih itu saya pernah akses dan memang itu apa bisa digunakan sebagai kita pengguna apa layanan itu yang apa buat saya pribadi jawaban dari pertanyaan Kak Jupar sih kayak gitu. Mungkin nanti Kak Jupar coba-coba lagi ya kali itu Ya. ya. Coba-coba dulu maksudnya. Oke, Oke, bagi kalian yang memang melihat atau menjadi korban pembulian, bisa melaporkan kasus kalian di hotline email yang nanti kita cantumin di deskripsi di bawah. Kak, Oke. dari tadi tuh ya, saya penasaran. Ada gak sih selain mungkin takutnya riwayat itu masih dibatalkan nih. Maksudnya apa nih nggak dibatalkan apa ya bahasanya? Mungkin di apa ya diacuhkan lah, mungkin tidak dipedulikan lah. Kira-kira ada gak sih yang menguatkan banget nih secara relevan dari kacamata Islam dari masalah pembulian ini gitu kira-kira Ada. apa tuh kira-kira. Ada, ini dari hadis lagi, Mhm. menceritakan tentang ada waktu itu perkumpulan majlis. Jadi kayak beberapa sahabat Rasul itu Mhm. berkumpul, Mhm. bahasa kita mah rapat. Oke, Tuh, jadi oke. sahabat Rasulnya lagi pada rapat gitu di Mhm. majlis. Nah, itu ada Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, terus Mhm. Abu Zar Al-Ghifari dan Bilal bin Rabah. Mhm. Nah, tapi pada majlis kali ini Rasulullah berhalangan hadir. Mhm. Nah, ketika semua sahabat menyampaikan berbagai pendapatnya untuk kemajuan umat. Mhm. Nah, giliran Abu Zar Al Ghifari menyampaikan Mhm. pendapat Beliau. beliau. Mhm. Nah, kata Abu Zar Al Ghifari seperti ini. Saya usul agar para pasukan melakukan ini dan itu. Ya Mhm. misalnya seperti itu ya. Mhm. Nah, mendengar usulan dari Abu Zar Al Ghifari, Bilal bin Robah ini mencekal, Mhm. menolak pendapat Abu Zar Al Ghifari. Kata Bilal bin Robah, usulannya kurang tepat. Kurang Tuh. tepat. Hmm. Oke. Terus mendengar Bilal bin Robah menolak pendapat dari Abu Zar Mhm. sontak menjawab dengan, engkau juga menyalahkanku, wahai anak budak hitam. Nah, mendengar perkataan seperti itu, Bilal bin Robah sakit hati. Karena apa mungkin maaf gitu ya. Hmm. Jadi salah satu sahabat kulitnya agak sedikit apa Gelap. kegelapan gitu ya. Oke, Ya, oke. gitu. Terus terus. Nah, Bilal bin Rabah sakit hati karena dibilang seperti itu. Mhm. Nah, saat itu juga Bilal bin Rabah langsung pulang Mhm. ke dan lanjut ke rumah Rasulullah SAW Oh. untuk mengadu apa yang telah terjadi Mhm. barusan. Mhm. Tuh, kata Bilal bin Rabah, ya Rasul, apakah engkau tahu apa Mhm. yang telah Abu Zar ucapkan kepadaku? Mhm. Tuh, kata Rasul, apa yang telah diucapkan oleh Abu Zar? Terus Bilal bin Rabah menjawab, dia memanggilku anak budak perempuan hitam. Mhm. Nah, sontak Rasulullah SAW Oh. langsung marah mendengar kabar tersebut. Gitu.
Lalu Rasulullah langsung memanggil Abu Dzar untuk memastikan apakah Abu Dzar benar-benar melakukan hal itu kepada Bilal bin Rabah. Abu Dzar benar-benar mengiyakan jujur bahwa ia telah melakukan hal tersebut kepada Bilal bin Rabah. Nah, mendengar kabar tersebut Rasulullah SAW langsung menjawab, wahai Bilal bin Rabah, sesungguhnya masih ada sifat jahiliyah pada dirimu. Nah, mendengar hal itu Abu Dzar langsung menangis dan merasa bersalah, meminta maaf kepada Rasul atas apa yang telah dilakukan kepada Bilal bin Rabah. Lalu Abu Dzar juga meminta maaf kepada Bilal bin Rabah dengan cara Abu Dzar menjatuhkan badannya, menidurkan kepalanya di pasir, di tanah, dan meminta agar Bilal bin Rabah menginjak kepalanya. Gitu. Jadinya itu tuh kayak upaya Abu Dzar supaya Bilal bin Rabah memaafkan kesalahan si Abu Dzar. Gitu. Nah, dari kisah ini bisa disimpulkan bahwa dari pembulian itu diperlukan perminta maafan dari pelaku dan konsekuensi yang harus diterima. Iya, betul. Karena berdasarkan hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa kesadaran diri dari pelaku itu sangat diperlukan. Tapi kayaknya kalau sadar apa penjara penuh deh. Neraka penuh banget dah antriannya deh kalau sadar ya. Iya. Nggak usah surga kayak penuh kayaknya. Kan yang paling penuh kan tempatnya kan neraka ya. Oke. Karena memang ya manusia terlalu salah dan dosa sih Kak. Makanya ya bakal penuh banget nih di neraka. Kayaknya mudah-mudahan kita harus dapat antrian dulu deh. Makanya sangat diperlukan ya kesadaran dari si pelaku untuk meminta maaf atas kesalahannya ke korban gitu. Karena trauma yang dirasakan oleh korban, trauma itu mungkin tidak bisa hilang gitu. Tapi dengan maaf dari si pelaku mungkin bisa meredakan dan bisa mengikhlaskan apa yang telah dilakukan si pelakunya. Itu sih menurut. Tapi emang rasanya kalau ikhlasin dari rasa kesalahan kayak berat juga sih Kak. Emang berat banget. Berat banget sih Kak. Saya jujur pribadi kayak gitu ya. Kayak susah banget kalau masalah itu deh. Kayaknya kita bener-bener emang perlu di komitmen tinggi ya kayaknya. Baik, terima kasih kepada Pak Mardiansa sudah hadir di Talk to Santri kali ini. Semoga kedepannya Talk to Santri ini semakin maju. Amin. Mudah-mudahan diundang terus ya. Oke, terima kasih telah menonton Talk to Santri kali ini. Sampai jumpa di Talk to Santri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.